Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan persamaan linear orde 2 ya dengan kasus homogen. Nah, di dalam pembahasan video sebelumnya saya ada membahas solusi umum ya dengan kasus ada satu istilah tentang bebas linear. Nah, apa itu bebas linear akan saya bahas di dalam video ini. Nah, misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linear daripada fungsi x1 dan x2. Dikatakan kombinasi linear artinya x1 dikalikan dengan suatu konstanta, x2 dikalikan dengan suatu konstanta, lalu kita jumlah. Maka ini dinamakan kombinasi linear. Dan ingat ya, C2 dan C2 adalah konstan. Nah, fungsi ini ya, kalau misalkan dia itu nilainya tertentu, nanti akan menyebabkan x1 dan x2 ini memiliki suatu relasi. Relasi yang pertama adalah bebas linear. Jadi linearly independent. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Anggaplah X itu 0 ya. Nah, kita mau cari nilai C1 dan C2 berapa gitu ya, supaya bisa memenuhi ini sama dengan 0. Jadi kalau ada C1 dan C2, dan C1 dan C2 itu tidak 0 ya, dan ada bisa memenuhi persamaan ini, yang menyebabkan kombinasi linear ini sama dengan 0, maka dikatakan tidak bebas linear. Kalau misalkan dikatakan bebas linear, justru tidak boleh ada angka-angka yang kalau saya masukkan ke sini, selain 0 ya, yang bisa menyebabkan ini sama dengan 0. Seperti apa sih? Jelasnya kita lihat di contoh ya. Misalkan X1 fungsinya adalah T, X2 adalah fungsinya 4T, ya, fungsi terhadap variabel T ya. Nah, sekarang kita lihat ya, suatu fungsi barunya ya. Ada nggak sih C1 dan C2 yang tidak sama dengan 0 sehingga begini? Nah, ini saya mau tuliskan kombinasi linear, lalu sama dengan 0 ya, fungsinya ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalkan ada C1 dan C2-nya yang tidak sama dengan 0, sehingga ini bisa sama dengan 0 ya, maka dikatakan apa? Dikatakan dia tidak bebas linear kalau ada ya. Ada nggak nih coba? C1 sama C2. Kira-kira berapa? Kalau C1-nya 4, C2-nya itu misalkan min 1. 4 kalikan T tambah min 1 kalikan 4T sama dengan 0. Kalau C1-nya adalah misalkan 1, tambah C2-nya min 1/4 kalikan 4 kalikan T, dijumlahkan tetap sama dengan 0. Berarti ada ya. Berarti ada C1 dan C2 yang tidak 0 yang bisa memenuhi ini. Maka dikatakan apa? Tidak bebas linear. Ya. Atau dengan kata lain ini kalau saya pindahin ya, misalkan C1T sama dengan min C24T, lalu C1 saya pindahin ya, C1-nya ini ya, T daripada X1 ya, X1 ini atau T-nya ini saya tetap di kiri, C1-nya saya pindahin, maka saya akan dapatkan bentuknya seperti ini. X1 sama dengan suatu angka dikalikan X2. Ya kan? Coba aja nih saya cari relasinya kan. Kalau misalkan ini T, ini 4T, maka X1 saya masukin ke sini. Jadi X2 adalah 4 kali T. 4 kali X1 ya, atau X1 seperempat X2. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk ini. Jadi, kalau ada angka C1 dan C2 yang bukan 0 yang memenuhi persamaan ini, atau X1 dan X2 ini saling berkelipatan gitu, dikali dengan suatu angka memiliki relasi seperti ini, dikatakan apa? X1 dan X2 tidak bebas linear ya. Jadi tidak boleh ada suatu angka konstan yang dikalikan dengan X2 adalah X1. Kalau ada memenuhi relasi ini, maka pasti ini juga terpenuhi ya kan? Karena ini kan kalau dipindah-pindah kan sama aja seperti ini bentuknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. X1 sama dengan T, X2 sama E pangkat T. Nah, ada gak kombinasi linear dari ini sama dengan 0? Ya? Nah, berapa C1-nya, berapa C2-nya, ada gak? Jawabannya tidak ada, ya. Kecuali apa? C1-nya 0 dan C2-nya 0. Hanya itu saja. Tapi tidak ada angka selain 0, ya. Tidak ada angka selain 0 yang kalau saya masukkan ke sini, lalu dijumlahkan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya T dan E pangkat T atau X1 dan X2 itu bebas linear. Ya, jadi sekali lagi bebas linear artinya itu ya, tidak ada suatu angka C dan C1 dan C2 selain 0 ya, yang bisa menyebabkan ini sama dengan 0. Kita coba nanti dengan beberapa kasus yang lain. Tapi untuk menyelesaikan persamaan ini, saya perkenalkan suatu konsep namanya Wronskian ya dari dua fungsi. Nah, Wronskian dari dua fungsi itu didefinisikan begini. Kalau ada dua fungsi misal X1 dan X2 kayak begini, maka X1 dikalikan X2-nya di diferensial, dikurang X1-nya di diferensial, X2-nya jangan di diferensial, gantian.
lalu ini minus. Maka ini dinamakan nilai daripada Wronskian, ya. Perhatikan bentuk ini kalau kita mau tuliskan dalam bentuk yang lebih rapi, teman-teman mungkin pernah melihat ya kan, bentuk seperti ini adalah nilai daripada determinan. Ya, nilai daripada determinan. Saya bisa tulis seperti ini nih. Jadi W sama dengan determinan dari ini. Ini kalikan ini, ya, kurang ini kalikan ini, adalah ini kan. Jadi saya tinggal tuliskan X1, X2, di bawahnya diferensialnya. X1 di diferensial X1 aksen, X2 di diferensial X2 aksen. Maka matriks ini kalau saya cari determinannya, saya sedang mencari nilai Wronskiannya. Nah, perhatikan. Kalau nilai Wronskian ini tidak sama dengan 0, artinya X1 ini dan X2 bebas linear. Ya, artinya bebas linear. Saya ulangi, kalau tidak sama dengan 0 nilai ini, maka mereka pasti bebas linear. Contoh. Tadi misalkan fungsi 1 X1-nya adalah T, X2-nya adalah 4T. Nah, saya mau cari nilai Wronskiannya ya. Nah, ini kan X1, ini X2. Di diferensial ke bawah, T di diferensial terhadap T, 1. 4T di diferensial terhadap T, 4. Nah, ini kalau kita cari determinannya, berarti kan T dikalikan 4, dikurang dengan 1 dikali 4T ya. Maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, kalau misalkan nilai Wronskian 0 ya, dia justru apa? Tidak bebas linear. Karena kalau tidak sama dengan 0, bebas linear. Kalau justru sama dengan 0, malah tidak bebas linear ya. Tadi kita sudah lihat contoh di sini, kasusnya adalah T dengan 4T itu tidak bebas linear. Jadi kita bisa melihat atau menghitung dari nilai Wronskiannya saja. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Jadi X1-nya adalah T, X2-nya adalah E pangkat T. Nah, kita mau cari nilai Wronskiannya. Jadi X1 saya tuliskan di atas, X2-nya E pangkat T saya tuliskan di sampingnya, lalu di bawahnya saya diferensial. T diferensial adalah 1, E pangkat T di diferensial terhadap T adalah tetap E pangkat T. Lalu saya cari determinannya. Ini kalau lurus kurungnya, ini sedang mencari determinan dari matriks ini. Nah, determinan ini artinya sedang mencari apa? Sedang mencari bentuk ini. Ya, ini T dikalikan E pangkat T dikurang 1 dikalikan E pangkat T. Ya, sebenarnya sama aja mencari nilai ini sebenarnya ya. Ternyata kalau kita lihat, bentuk seperti ini tidak sama dengan 0 kan? Ingat, kalau Wronskian tidak sama dengan 0 apa? Artinya bebas linear. Oke, nah sekarang ada satu kasus di mana X1-nya cos omega T, X2-nya sin omega T. Ingat, ini adalah kasus yang tadi ya, yang di video saya yang pertama itu, saya ada membahas tentang persamaan GHS. Cos omega T adalah X1, X2-nya adalah sin omega T. Diferensial dari cos omega T adalah cos jadi min sin, tapi omeganya kalikan depan. Sin jadi cos omega T, omeganya kalikan ke depan. Nah, kalau kita cari nilai Wronskian, berarti ini dikali ini secara diagonal utama, dikurang ini kali ini. Nah, hati-hati, dikurang ini kali ini negatif. Dikurang negatif jadi positif. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi omega cos kuadrat tambah omega kali sin kuadrat, omeganya saya keluarkan. Cos kuadrat tambah sin kuadrat apa? 1. Jadi nilai Wronskiannya adalah omega. Jadi ini nggak 0, ya kan? Nah, kalau nilai Wronskiannya nggak 0, artinya apa? Artinya bebas linear. Artinya cos omega T dengan sin omega T itu saling bebas linear. Tadi T dengan E pangkat T adalah saling bebas linear. Ini, ya kan? T dengan 4T itu tidak bebas linear. Kenapa? Karena T dan 4T itu kelipatannya. Ya tentu saja, 4T kan kelipatan 4 dari si T, ya kan? Makanya kalau saya tuliskan di dalam bentuk C1 kalikan T tambah 4T kalikan 4T kalikan C2, itu ada nggak nilai C1 dan C2 yang bisa menyebabkan sama dengan 0? Ada. Berarti itu bergantung linear atau tidak bebas linear. Oke? Jadi teman-teman sudah paham ya, apa itu yang namanya bebas linear ya. Dengan begitu nanti waktu mencari solusi persamaan diferensial, pastikan bahwa X1 dan X2-nya harus saling bebas linear. Baru bisa kita tuliskan dalam solusi umum. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan. Mengapa kalau misalkan Wronskiannya tidak sama dengan 0, ini bebas linear? Atau kalau Wronskiannya sama dengan 0, maka tidak bebas linear? Itu mengapa demikian ya. Oke, saya akan bahas itu di dalam video saya selanjutnya ya. Tetap semangat.